Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Rahmahadi dengan NIM 199195156 akan melakukan presentasi untuk tugas akhir dari PL 1202 kelas 4 Teknik Presentasi dan Komunikasi tentang Tahura Wan Abdul Rahman. Ini analisis blok pelindungan di kawasan Tahura Wan Abdul Rahman. Pertama-tama saya akan menjelaskan kenapa saya memilih Tahura. Pada saat itu kondisi sangat tidak memungkinkan bagi saya untuk observasi langsung ke tempat tujuan awal saya dikarenakan pandemi COVID-19. Dan kebetulan karena saya sudah kembali ke daerah asal saya, yaitu Lampung, maka saya lebih memilih Tahura, yaitu Taman Hutan Rakyat Wan Abdul Rahman, dikarenakan studi literatur yang gampang saya dapatkan dan data-datanya juga mudah dicari. Sehingga saya tidak perlu untuk observasi langsung keluar rumah dikarenakan saya pada saat itu harus karantina diri, dan saya bisa observasi melalui daring dan mencari data melalui internet. Untuk kawasan Tahura sendiri, dia masuk ke kawasan Bandar Lampung dan juga kabupaten di sekitarnya. Untuk di kawasan Bandar Lampung sendiri, luasnya sekitar 300 hektar, dan selebihnya seluas kurang lebih 21.949 hektar berada di Kabupaten Pesawaran. Kenapa saya memilih untuk menganalisis blok perlindungan di daerah Tahura Wan Abdul Rahman? Pertama-tama, seperti yang kita ketahui, Tahura merupakan hutan konservasi, yang dimana hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya. Seperti yang kita lihat di sini, adalah perbandingan pembagian blok dari Tahura pada tahun 2012 dan 2017. Pada tahun 2012 dapat dilihat untuk bagian yang berwarna hijau adalah blok perlindungan. Yang itu tandanya adalah daerah tersebut tidak boleh disentuh sama sekali oleh manusia dikarenakan isinya atau hutannya harus tetap asri demi menjaga keanekaragaman flora dan faunanya. Namun seperti yang kita lihat di sebelah kanan, yaitu peta pembagian blok 2017 mengalami perubahan di mana kawasan blok perlindungan semakin kecil yang ditandakan oleh warna merah. Sementara warna coklat menandakan blok tradisional yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Itu tandanya interaksi antara masyarakat dan Tahura itu sendiri sangatlah tinggi. Maka dari itu saya memilih untuk menganalisis blok perlindungan Tahura ini karena menurut saya akan terjadi masalah-masalah dalam keseharian di Tahura tersebut. Mari kita lihat untuk di gambar yang pojok kanan atas. Pertama-tama saya mengambil citra dari Google Maps untuk satelit, lalu saya overlaykan dengan peta pembagian blok tahun 2017. Bisa dilihat ini yang bagian merah merupakan bagian blok perlindungan. Saya mengambil 3 titik, di sini, dan di sini. Lalu seperti yang bisa kita lihat untuk hasil dari satelit tahun 2020, terlihat bahwa ada gubuk dan juga ada bekas bukaan lahan di dalamnya. Di mana hal ini adalah hal yang dilarang karena kondisi ideal dari sebuah blok pelindungan menurut Permen LHK nomor P76 garing Men LHK strip Setjan garing 2015, blok pelindungan itu haruslah tingkat ancaman manusianya rendah. Lalu, jika ada orang yang membuka lahan dan membuka gubuk di situ, bisakah dikatakan tingkat ancaman manusianya rendah? Tentu tidak. Dan untuk masalah lain seperti illegal logging dan temuan truk pengangkut kayu juga saya temukan dalam dokumentasi Polisi Kehutanan tahun 2020. Itu tandanya bahwa masyarakat di situ belum tahu atau mungkin sudah tahu namun tetap saja ingin mengambil kesempatan untuk berkebun dan juga illegal logging di dalam kawasan blok pelindungan Tahura. Sebelum adanya payung hukum yang menetapkan kawasan konservasi blok perlindungan ini, memang sudah banyak masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Tahura, apalagi di sekitar kawasan Gunung Betung. Maka dari itu,
upaya pelindungan hutan ini harus kita tegakkan lebih lagi, karena mungkin masyarakat itu masih harus bertahan hidup atau menggantungkan hidupnya kepada hutan rakyat ini. Begitu. Hal ini merupakan masalah yang harus segera ditangani, karena kalau tidak, bisa-bisa blok pelindungan yang harusnya untuk melindungi flora dan fauna di dalamnya malah habis digunakan oleh rakyat. Lalu solusi apa yang saya tawarkan? Yang pertama adalah patroli rutin. Dengan adanya patroli rutin, maka kemungkinan untuk orang-orang, rakyat, maupun oknum-oknum untuk melakukan illegal logging ataupun pembukaan lahan akan semakin kecil. Karena kalau mereka ketahuan akan langsung ditindak tegas dan bisa dipenjara sesuai hukum yang berlaku. Lalu yang kedua adalah sosialisasi. Sosialisasi ini berarti adalah penyuluhan kepada masyarakat sekitar Tahura bahwa bagian ini adalah blok pelindungan, bagian ini adalah blok tradisional, bagian ini adalah blok rehabilitasi dan sebagainya. Dengan begitu, maka masyarakat sekitar Tahura akan awas akan fungsi, kegunaan, dan juga batas-batas daerah dari blok-blok tersebut. Dengan mereka paham dan awas, maka mereka seharusnya tidak akan lagi mencoba masuk ataupun mengambil kayu dari blok pelindungan hutan. Karena sudah disediakan oleh pemerintah, blok tradisional yang dapat dimanfaatkan dan bisa diambil sumber daya non-kayunya oleh masyarakat umum. Lalu yang ketiga adalah penawaran kemitraan. Penawaran kemitraan ini adalah fasilitas memberikan akses legal pemanfaatan hasil hutan kepada masyarakat yang sudah terlanjur berkebun di dalam Tahura War. Nah, dengan begini, maka akan terjadi win-win solution, di mana masyarakat tetap bisa hidup karena mereka emang bergantung pada berkebun, lalu pemerintah pun dapat ikut menjaga bagian Tahuranya, karena ada orang yang menjaga. Tapi, mereka sudah tahu batas-batasnya dan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga apa yang mereka lakukan itu tidaklah ilegal. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen sekalian. Saya juga berterima kasih terhadap pembelajaran yang sudah saya terima selama ini. Semoga saya dapat melihat Bapak dan Ibu lagi di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Terima kasih, saya Hanifah Rahman Hadi, NIM 1991956. Selamat malam.